Ingin segera lunas hutang? Simak video ini hingga selesai. Karena Anda nggak akan bisa lunas hutang kalau masih melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, masih beranggapan bahwa masalah keuangan solusinya hanyalah hutang. Dan ini banyak terjadi ketika orang sedang punya masalah keuangan, punya masalah ekonomi, ada kebutuhan mendesak dan lain sebagainya, otaknya langsung mengarahkan dirinya untuk berhutang. Kalau Anda masih beranggapan dan punya pola pikir seperti ini, bahwa ketika Anda punya masalah ekonomi, Anda harus lari ke hutang, maka Anda tidak akan pernah bisa bebas hutang. Yang kedua, punya mindset kredit. Kalau nggak kredit, nggak akan punya. Dan ini hampir semua orang punya pemikiran seperti ini, termasuk saya dulu. Saya pun dulu berpikiran, kalau saya nggak kredit, kapan saya punya motor? Kalau saya tidak kredit, kapan saya punya kendaraan yang lebih layak? Kalau saya nggak KPR, kapan saya bisa punya rumah? Tetapi pola pikir seperti itu ternyata yang mengecilkan rezeki saya. Alhamdulillah, faktanya setelah saya punya mindset bebas hutang, saya harus beli apa-apa dengan cara cash, justru rezeki saya makin mengalir deras dan akhirnya terwujud. Saya bisa beli apapun dengan cara cash, bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya bahkan 1 tahun saya bisa beli rumah lebih dari 1 dengan cara cash. Justru setelah saya punya mindset, saya harus beli apapun dengan cara cash. Karena dengan mindset seperti itu, dengan pola pikir seperti itu, ya, kita positive thinking dengan sang pemberi rezeki, yaitu Allah, dan rezeki kita pun diberi dengan luar biasa oleh Allah. Yang ketiga, takut di blacklist bank. Nah, untuk Anda yang sekarang sedang berupaya untuk lunas hutang, untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, ya, kemudian Anda berusaha untuk terus bisa menutup angsuran walaupun keuangan Anda sedang tidak baik. Dan pernah saya sharingkan di akun TikTok ini, ketika keuangan kita sedang tidak baik dan kita tidak bisa ngangsur bank, lebih baik tunda angsuran dengan resiko nanti kita di blacklist. Nah, tetapi kalau Anda sudah punya niat yang kuat untuk bebas dari hutang, untuk lepas dari hutang, maka sesungguhnya Anda tidak perlu takut blacklist. Saya dulu bersyukur kalau seandainya saya di blacklist bank, bersyukur. Kenapa bersyukur? Artinya saya sudah betul-betul talak 3 dengan namanya angsuran, dengan namanya hutang, atau saya betul-betul sudah berpisah, yang menyatakan putus hubungan dengan hutang. Jadi kalau Anda yang masih takut di blacklist bank, coba Anda tanya ulang, apakah betul-betul Anda ingin bebas hutang? Atau Anda hanya ingin lunas sesaat, kemudian nanti berhutang lagi, sehingga Anda masih menjaga nama baik Anda di bank. Yang keempat, nggak kapok berhutang. Nah, ada beberapa orang yang dia datang kepada saya, kemudian sharing tentang hutangnya, kemudian saya kasih arahan. Ternyata setelah dia lunas, berhasil lunas, dia masih hutang lagi. Kemudian hutangnya tambah banyak lagi. Ya, karena dia nggak pernah kapok, dan seumur umur kalau orang yang seperti ini tidak akan pernah berhasil hidup bebas hutang. Karena langkah utama yang pertama ketika Anda ingin segera bebas hutang atau lunas hutang, yang pertama niat yang kuat. Kalau Anda betul-betul ingin lunas hutang, bukan hanya ingin saja tapi juga niat yang kuat. Yang kedua, harus betul-betul kapok berhutang. Yang kelima, takut kehilangan dan gengsi. Nah, ada kalanya kita masuk ke tahapan dalam proses pelunasan hutang adalah amputasi. Apa itu amputasi? Amputasi adalah jual aset. Ketika kita punya aset, kita lepas. Atau jika kita ada sesuatu yang menjadi beban, misalkan Anda punya mobil itu mengangsur, dan lama-kelamaan suatu ketika Anda merasa angsuran mobil Anda menjadi beban. Seharusnya Anda memilih untuk melepas beban Anda dengan melepas mobil itu. Kembalikan ke leasing, selesai. Tapi tidak banyak yang mau melakukan seperti ini karena takut kehilangan, takut nanti dinilai orang bangkrut dan sebagainya, karena Anda masih pakai baju gengsi. Ya, ada yang rumahnya besar, kemudian itu KPR, membebani kehidupannya. Ketika kita sarankan, coba jual saja, lepas saja rumahnya, cari rumah yang lebih kecil, tapi tidak ngangsur, hilang satu beban. Kebanyakan tidak mau karena ada rasa gengsi, sehingga dia rela hidup dengan beban gara-gara gengsi. Dan masih banyak orang-orang yang gara-gara gengsi, dia harus berhutang lebih banyak karena membiayai gaya hidupnya, lifestyle-nya dengan hutang demi gengsi. Ya, jadi takut kehilangan dan gengsi sebaiknya dibuang kalau Anda ingin lunas hutang. Yang keenam, masih gemar gali lubang tutup lubang atau masih suka berhutang untuk bayar hutang. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau Anda masih berpikiran ketika Anda mau bayar hutang, menutup angsuran, Anda cari hutang baru, yakin sama saya, percaya sama saya, Anda nggak akan pernah bisa lepas dari hutang. Maka hindari 6 hal tadi yang saya sebutkan jika Anda betul-betul niat ingin bebas hutang, ingin lunas hutang. Saya doakan mudah-mudahan Anda dimudahkan
dan betul-betul termasuk orang yang niat kuat, ingin lunas hutang, ingin bebas hutang. Salam lunas.